Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita mengira jalan menuju Allah harus jauh, harus sulit, harus melalui banyak rahasia yang tersembunyi, padahal ia lebih dekat dari napas yang kini kau hela. Syariat bukan dinding yang memisahkanmu darinya, tapi pintu yang menuntunmu pulang. Setiap sujudmu, setiap zikir yang keluar perlahan dari bibirmu adalah panggilan kasih yang ia balas tanpa suara. Maka jangan berhenti di gerbangnya. Masuklah, rasakan bahwa di balik setiap perintah ada cinta yang menunggu untuk kau temui. Bab 1. Gerbang pertama, makna syariat yang sering disalahpahami. Banyak orang memandang syariat sebagai batas, sebagai garis yang memisahkan antara boleh dan tidak, suci dan najis, halal dan haram. Mereka melihatnya seperti tembok yang menahan langkah. Padahal sejatinya, syariat adalah gerbang yang mengundang untuk masuk lebih dalam. Ia bukan dinding yang membatasi perjalanan rohani, melainkan pintu pertama menuju samudra ma'rifat. Di balik setiap aturan dan hukum, ada panggilan lembut dari Allah yang ingin membawa hambanya lebih dekat pada cinta dan pengenalan. Maka ketika engkau menjalani syariat, jangan merasa terkurung oleh kewajiban, tetapi rasakanlah bahwa engkau sedang mengetuk pintu menuju kehadirannya. Syariat itu bagaikan cahaya pertama di ufuk fajar. Ia belum terang sepenuhnya, namun cukup untuk menuntun langkah agar tidak tersesat di gelapnya malam dunia. Dengan syariat, Allah mengajarkan bagaimana manusia hidup dengan tertib, bagaimana jiwa dibentuk melalui disiplin, dan bagaimana hati disucikan lewat ketaatan. Tapi jika manusia hanya berhenti pada bentuk, ia akan kehilangan ruh. Karena hakikat dari syariat bukan sekadar melakukan, melainkan mengalami. Mengalami pertemuan antara hamba dan Tuhan di dalam setiap amal yang sederhana. Cobalah renungkan. Dalam sujud yang engkau lakukan setiap hari, adakah engkau hanya menempelkan dahi ke bumi, ataukah engkau sedang menundukkan seluruh egomu di hadapannya? Dalam wudu yang engkau basuhkan, adakah engkau hanya membersihkan kulit, ataukah engkau sedang memohon agar hatimu disucikan dari kotoran dunia? Jika engkau mampu merasakan kedalaman itu, maka engkau telah melangkah melampaui bentuk menuju makna. Di sanalah syariat menjadi jembatan antara dunia lahir dan dunia batin. Namun jalan ini tidak selalu mudah. Nafsu seringkali membisikkan bahwa cukup berhenti pada lahir, bahwa menjalankan perintah tanpa memahami makna sudah cukup. Tapi hati yang terjaga tahu bahwa Allah tidak sekadar ingin ditaati. Dia ingin dikenal, ingin dihadirkan, ingin dicintai. Syariat bukan tujuan akhir, tetapi bahasa yang Allah gunakan untuk menuntunmu menuju dirinya. Maka jangan berhenti di kata-kata, dengarkanlah maknanya. Jangan hanya taat karena takut, tapi taatlah karena cinta. Dan pada akhirnya, ketika engkau memahami bahwa setiap perintah adalah undangan, setiap larangan adalah penjagaan, dan setiap aturan adalah bentuk kasih sayang, engkau akan melihat syariat bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai hadiah. Gerbang ini memang sempit di awal, tapi di baliknya terbentang taman luas bernama kehadiran Allah. Maka masuklah dengan hati yang lembut, dengan langkah yang tenang, dan dengan kesadaran bahwa setiap gerakmu di jalan syariat adalah langkah menuju pelukan cintanya yang abadi. Bab 2. Ruh di balik aturan. Setiap perintah Allah adalah surat cinta yang dikirim kepada hati manusia. Namun seringkali manusia membaca surat itu hanya dengan mata, bukan dengan jiwa. Mereka melihat perintah sebagai beban, bukan sapaan kasih. Padahal di balik setiap ayat dan hukum, Allah sedang berbicara lembut. Aku ingin engkau selamat, aku ingin engkau mengenalku. Syariat tidak lahir untuk mengekang, tetapi untuk menuntun. Ia seperti tangan lembut yang menggandeng manusia agar tidak jatuh ke jurang dunia. Bila engkau memandang syariat dengan cinta, engkau akan menemukan rahmat di dalamnya, bukan tekanan. Ruh dari syariat adalah kesadaran. Tanpanya amal hanyalah gerakan kosong. Ketika engkau berwudu, air yang mengalir di tanganmu bukan sekadar membersihkan kulit, tapi sedang menyentuh hatimu, menghapus noda yang tak tampak. Saat engkau berdiri dalam salat, tubuhmu mungkin menghadap kiblat, tapi ruhmu sedang diajak menatap wajahnya yang tak berarah. Ketika engkau menunduk,
Allah sedang mengajarkan bagaimana hati merendah, bukan hanya tubuh. Semua itu baru hidup ketika dilakukan dengan kesadaran. Ketika engkau tidak hanya menjalankan, tapi juga merasakan. Namun banyak manusia yang berhenti di gerakan, bukan pada getaran. Mereka hafal setiap hukum, tapi kehilangan rasa di dalamnya. Mereka pandai menilai benar dan salah, tapi jarang mendengar suara lembut yang datang dari dalam jiwa mereka sendiri. Inilah mengapa banyak yang taat, namun tidak tenang, beribadah, tapi tidak damai. Karena ruh dari ibadah telah tertinggal di belakang bentuknya. Syariat yang seharusnya menjadi jembatan menuju Allah, berubah menjadi tembok antara hamba dan hatinya sendiri. Hidupkan kembali ruh itu. Setiap kali engkau bersujud, bayangkan Allah sedang menatapmu dengan kasih yang tak terucap. Setiap kali engkau berdoa, rasakan bahwa Dia mendengarmu bahkan sebelum kata-kata keluar dari bibirmu. Jangan jadikan ibadah sekadar rutinitas, tapi jadikan ia pertemuan. Pertemuan rahasia antara makhluk yang rapuh dan Tuhan yang Maha Penyayang. Bila ruh telah kembali ke dalam syariat, maka setiap amal sekecil apapun akan menjadi tempat engkau menyaksikan kehadirannya. Dan di sanalah engkau akan mengerti bahwa syariat bukanlah tentang apa yang harus dilakukan, tetapi tentang bagaimana engkau hadir. Ia bukan sekadar aturan, tetapi napas kehidupan bagi jiwa yang ingin dekat dengan Allah. Ketika engkau menapakinya dengan kesadaran yang lembut, syariat menjadi seperti cahaya yang menembus ke dalam dada, menenangkan, menenteramkan, dan menuntunmu untuk mengenal cinta yang tak pernah berakhir. Cinta dari Dia yang menciptakanmu, memanggilmu, dan menunggumu untuk kembali. Bab 3. Jalan dari lahir ke batin. Perjalanan menuju Allah selalu dimulai dari yang tampak menuju yang tersembunyi. Dari ucapan yang terdengar, menuju getaran hati yang tak bersuara. Dari amal yang terlihat mata, menuju makna yang hanya disaksikan jiwa. Syariat adalah jembatan antara keduanya, antara dunia lahir yang penuh aturan dan dunia batin yang penuh rahasia. Allah tidak memisahkan keduanya, karena lahir dan batin adalah dua sisi dari satu kebenaran. Ibarat tubuh dan ruh, keduanya tak dapat dipisahkan tanpa kehilangan hidup. Ketika engkau menjalankan syariat dengan kesadaran batin, setiap perbuatan lahir menjadi pintu menuju rasa kehadiran Allah. Wudu bukan hanya membasuh kulit, tapi juga membersihkan cermin hati agar pantulan cahayanya kembali tampak jernih. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi menundukkan keinginan agar nafsu berhenti menjadi tuan. Syalat bukan sekadar kewajiban waktu, tapi ziarah jiwa di hadapan Tuhan. Setiap gerakan lahir membawa makna batin, dan setiap makna batin memberi ruh pada gerakan lahir. Itulah harmoni yang dikehendaki Allah, amal yang disertai kesadaran. Namun banyak manusia terjebak di salah satu sisi. Ada yang hanya mengandalkan lahir, sibuk menghitung amal, namun hatinya kering dari kehadiran. Ada pula yang meninggalkan lahir, mengaku mencari hakikat, tapi kehilangan disiplin dan arah. Padahal jalan menuju Allah bukan dengan meninggalkan syariat, melainkan dengan menembusnya hingga mencapai makna terdalamnya. Siapa yang menolak syariat karena merasa sudah mengenal Allah, sejatinya belum mengenal apapun. Karena Allah hanya membuka rahasianya kepada mereka yang menempuh jalan dengan adab dan ketaatan. Berjalanlah dari lahir menuju batin dengan hati yang tenang. Jangan tergesa. Setiap amal memiliki waktunya untuk berbuah rasa. Teruslah berwudu dengan penuh kesadaran, teruslah salat dengan cinta, teruslah bersedekah dengan tulus. Suatu saat engkau akan merasakan bahwa yang bergerak bukan lagi dirimu, melainkan Allah yang menggerakkanmu. Disitulah batin mulai berbicara, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran yang lembut, kehadiran yang menenangkan segala resah. Ketika engkau telah sampai di titik itu, engkau akan mengerti bahwa syariat bukan sesuatu yang terpisah dari makrifat. Ia adalah tangga menuju langit kesadaran. Setiap langkah yang engkau ambil di bumi ketaatan, sesungguhnya sedang meninggikan jiwamu di langit kedekatan. Maka teruslah berjalan dari lahir menuju batin, dari bentuk menuju makna, dari taat menuju cinta. Karena di ujung perjalanan itu, engkau tidak lagi hanya mengenal syariat, engkau mengenal Allah di balik setiap syariat.
Bab 4. Cinta yang disembunyikan di balik kewajiban. Bila engkau memandang syariat hanya dengan mata logika, engkau akan melihatnya sebagai serangkaian kewajiban dan larangan. Namun jika engkau menatapnya dengan mata hati, engkau akan menemukan sesuatu yang lebih lembut di balik itu semua. Cinta yang tersembunyi. Setiap perintah adalah bentuk kasih sayang Allah agar engkau tidak tersesat. Setiap larangan adalah dinding halus yang melindungi jiwamu dari kehancuran syariat, bukan cambuk, tetapi pelukan. Ia membimbing, bukan menekan. Ia bukan sekadar tentang aturan hidup, tetapi tentang cara Allah mencintai hambanya tanpa henti. Cinta itu sering tersembunyi karena manusia terbiasa melihat dengan hawa nafsu. Ia ingin kebebasan tanpa batas, ingin kenikmatan tanpa arah. Maka ketika Allah menegur lewat syariat, nafsu merasa terkekang. Padahal di balik jangan yang terdengar keras, ada suara lembut yang berkata, "Aku tidak ingin engkau terluka." Begitulah kasih Allah bekerja, tidak selalu dalam bentuk yang manis, tetapi selalu dalam niat yang suci. Ia mencintaimu bahkan ketika engkau menolaknya. Ia menjaga langkahmu bahkan saat engkau berpaling, dan syariat adalah bukti penjagaan itu. Setiap kali engkau salat, Allah sedang memanggilmu untuk pulang. Setiap kali engkau berpuasa, Allah sedang mengajarkan bagaimana menahan diri agar engkau bebas dari belenggu keinginan. Setiap kali engkau menunaikan zakat, Allah sedang membersihkan hatimu dari rasa memiliki. Kewajiban-kewajiban itu hanyalah cara Allah membentuk jiwamu agar layak untuk menerima cahayanya. Karena cinta ilahi tidak bisa ditampung oleh hati yang masih penuh debu dunia. Syariat membersihkan wadah itu agar cintanya bisa mengalir tanpa terhalang. Namun cinta ini tidak selalu terasa di awal. Ia tumbuh perlahan seiring ketaatan yang dijalani tanpa pamrih. Mungkin pada awalnya engkau beribadah karena takut, lalu karena kebiasaan. Tapi bila engkau terus istiqomah, suatu saat rasa itu berubah menjadi rindu. Sujud yang dulu terasa berat, kini menjadi tempat yang paling engkau rindukan. Larangan yang dulu terasa mengekang, kini terasa seperti pelindung dari bahaya. Di titik itu, engkau tak lagi taat karena perintah, tapi karena cinta. Dan cinta itulah yang membuat syariat menjadi ringan, bahkan indah. Maka pandanglah syariat sebagai surat cinta dari Allah, bukan daftar aturan. Rasakan bagaimana setiap ibadah adalah bahasa kasih-Nya. Saat engkau berjalan di jalan taat, engkau sedang menapaki jalan menuju pelukan Tuhanmu sendiri. Syariat yang dulu terasa seperti pagar, kini engkau tahu, ia adalah taman. Taman yang Allah tanam agar hatimu tumbuh menjadi bunga yang harum dan mekar dalam cahaya cintanya yang abadi. Bab 5. Antara amal dan marifat. Marifat bukan berarti meninggalkan amal, melainkan menemukan ruh di balik setiap amal. Banyak yang salah mengira bahwa marifat adalah kebebasan dari aturan, padahal marifat adalah kedewasaan dalam memahami makna aturan itu sendiri. Orang yang mengenal Allah tidak berhenti beribadah, justru ibadahnya menjadi semakin dalam, karena ia tahu setiap perbuatan kecil adalah kesempatan untuk menyaksikan kehadirannya. Ia salat bukan hanya karena wajib, tetapi karena rindu. Ia berzakat bukan hanya karena perintah, tetapi karena kasihnya kepada sesama adalah pantulan kasih Allah yang ia rasakan di dalam dada. Syariat dan makrifat bukan dua jalan yang berbeda, tetapi satu jalan yang memiliki kedalaman berlapis. Syariat adalah dasar, makrifat adalah puncak. Seperti pohon, akarnya adalah ketaatan, batangnya adalah keikhlasan, dan buahnya adalah pengenalan terhadap Allah. Tidak ada buah tanpa akar, tidak ada makrifat tanpa syariat. Barang siapa mencari hakikat tanpa menapaki syariat, ia seperti ingin melihat bintang tanpa mau keluar dari rumah. Ia hanya membayangkan, tapi tak pernah menyaksikan. Karena pintu menuju makrifat dibuka melalui amal yang dijalankan dengan kesadaran, dan cinta amal yang ikhlas akan menyingkap tabir antara hamba dan Tuhannya. Ketika engkau salat dengan hati yang hadir, engkau sedang menatap Allah dengan mata jiwa. Ketika engkau berpuasa dengan kesabaran, engkau sedang membersihkan cermin hatimu agar pantulan cahayanya semakin jelas. Ketika engkau menolong sesama tanpa mengharap imbalan, engkau sedang meniru sifat Rahman yang ada dalam dirinya.
Setiap amal sekecil apapun bisa menjadi jalan menuju makrifat jika dilakukan dengan kesadaran yang suci. Namun makrifat bukanlah pengetahuan yang bisa dipelajari dengan akal semata. Ia adalah cahaya yang diberikan oleh Allah kepada hati yang bersih. Ia tidak datang dari banyak membaca, tapi dari banyak menyadari. Tidak lahir dari banyak bicara, tapi dari banyak diam. Dalam zikir ia adalah anugerah yang turun ketika amalmu tulus dan hatimu pasrah. Itulah sebabnya para kekasih Allah tetap setia pada syariat, meski mereka telah mencapai kedalaman makrifat, karena mereka tahu syariat adalah wadah yang menjaga cahaya itu, agar tidak padam oleh kesombongan diri. Maka jangan pernah pisahkan amal dari makrifat. Syariat adalah perjalanan, makrifat adalah kedatangannya. Amal adalah benih, makrifat adalah bunga yang mekar darinya. Teruslah menanam amal dengan hati yang lembut, sirami dengan keikhlasan, dan biarkan Allah menumbuhkan makrifat dalam waktunya. Ketika engkau sampai pada titik itu, engkau akan sadar bahwa amal dan makrifat tidak pernah berjarak. Karena sejatinya, setiap amal yang dilakukan dengan cinta sudah menjadi makrifat itu sendiri. Bab 6. Menembus bentuk menuju hakikat. Ada saatnya seorang hamba mulai menyadari bahwa di balik setiap bentuk ibadah yang ia jalankan, tersimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gerakan. Ia mulai merasakan bahwa salat bukan hanya berdiri dan bersujud, tapi pertemuan yang tak terlihat antara dirinya dan Allah. Ia mulai mengerti bahwa puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi cara Tuhan mengajarinya bagaimana berhenti menjadi budak keinginan. Di titik ini, seorang pencari mulai menembus kulit luar dari syariat. Untuk menemukan intisari, maknanya hakikat. Tapi menembus bukan berarti meninggalkan. Menembus berarti menyelami lebih dalam, sambil tetap menjaga bentuk lahir yang telah Allah tetapkan sebagai pagar keselamatan. Hakikat tidak pernah menentang syariat, sebagaimana cahaya tidak pernah menolak matahari. Ia adalah kelanjutan, bukan penolakan. Hakikat adalah rahasia di balik bentuk yang selama ini engkau jalani. Seperti madu yang tersembunyi di dalam bunga, engkau tidak akan merasakannya jika engkau tidak mau mendekat. Maka setiap gerakan salat, setiap langkah ibadah, sesungguhnya adalah panggilan untuk menembus keheningan yang lebih dalam. Tempat di mana kata-kata tak lagi dibutuhkan dan hanya kesadaran yang berbicara. Di sanalah engkau mulai melihat bukan dengan mata, tapi dengan hati. Namun, jalan menuju hakikat tidak selalu terang. Di tengah perjalanan sering muncul keangkuhan halus yang menipu. Perasaan bahwa diri sudah lebih mengerti dari yang lain, bahwa kedekatan dengan Allah membuatnya bebas dari aturan. Padahal disitulah tabir baru muncul. Tabir keakuan yang lebih halus tapi lebih berbahaya, sebab hakikat sejati hanya dapat dimasuki oleh mereka yang tidak lagi melihat dirinya sendiri. Selama masih ada rasa, aku tahu, aku dekat, aku suci, maka hakikat masih jauh, karena Allah tidak dapat dijumpai oleh hati yang masih sibuk dengan dirinya. Ketika engkau mulai menembus bentuk menuju hakikat, engkau akan menemukan bahwa semuanya berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Gerakanmu dalam salat adalah gerakan yang Dia gerakkan, zikirmu adalah kalimat yang Dia bisikkan. Air matamu dalam doa bukan tangisanmu sendiri, melainkan kelembutannya yang turun melalui hatimu. Di titik ini, engkau tidak lagi merasa beribadah, engkau merasa sedang disembah oleh kehadirannya di dalam dirimu. Engkau hanyalah cermin dan Allah lah yang memantulkan cahayanya. Dan akhirnya engkau akan memahami bahwa hakikat bukanlah tujuan akhir, melainkan kesadaran bahwa tidak ada yang berpisah antara hamba dan Tuhan. Syariat membawamu berjalan, hakikat menyingkapkan bahwa sejak awal engkau tidak pernah jauh. Segala ibadah yang engkau jalani hanyalah cara Allah memperkenalkan siapa dirimu sebenarnya. Bukan untuk menjauhkanmu dari dunia, tapi agar engkau mengenali kehadirannya di dalam setiap denyutnya. Maka teruslah berjalan dengan lembut. Jalani bentuk dengan penuh kesadaran dan biarkan makna tumbuh perlahan di dalam dada. Karena hakikat bukan dicari dengan langkah, tapi ditemukan di dalam keheningan hati yang kembali kepadanya. Bab 7. Ketundukan yang melahirkan kebebasan. Banyak orang mengira bahwa taat berarti terbelenggu,
bahwa patuh pada syariat membuat hidup menjadi sempit, tapi sejatinya ketundukan kepada Allah justru melahirkan kebebasan yang paling sejati. Kebebasan dari hawa nafsu, dari keinginan yang tak pernah puas, dari suara dunia yang menipu dengan gemerlapnya. Ketika seorang hamba tunduk sepenuhnya kepada Allah, ia tidak lagi diperintah oleh ego, tidak lagi dikendalikan oleh keinginan yang silih berganti. Ia merdeka, karena hatinya hanya memiliki satu tujuan, ridha Allah. Dan disitulah letak ketenangan yang dicari seluruh manusia. Tenang karena tak lagi harus menjadi siapa-siapa di hadapan selain Dia. Ketundukan sejati bukanlah bentuk kelemahan, tetapi kekuatan yang lahir dari penyerahan total. Lihatlah para nabi, bagaimana mereka menyerahkan segalanya kepada Allah. Bukan karena mereka tak punya daya, tapi karena mereka tahu di dalam kehendak Allah lah segala daya berakar. Ibrahim rela mengorbankan Ismail bukan karena hatinya dingin, tapi karena cintanya kepada Allah lebih hangat dari rasa miliknya sendiri. Musa menantang Fir'aun bukan karena berani, tapi karena ia tahu tiada kekuatan kecuali yang datang dari Tuhannya. Dari merekalah kita belajar bahwa tunduk bukan berarti kalah, tapi pulang-pulang kepada sumber kekuatan yang sejati. Syariat mengajarkan bentuk ketundukan itu dalam setiap amalnya. Ketika engkau sujud, engkau menundukkan bukan hanya tubuhmu, tapi seluruh egomu. Ketika engkau berpuasa, engkau sedang melatih diri untuk mengatakan tidak pada keinginan yang selalu menuntut ya. Ketika engkau bersedekah, engkau melepaskan rasa memiliki untuk menyadari bahwa tiada sesuatu pun yang sungguh milikmu. Setiap amal syariat adalah latihan untuk menjadi hamba yang bebas. Bebas dari ilusi kepemilikan, bebas dari keterikatan pada dunia, bebas dari keakuan yang membatasi cahaya Allah dalam dirimu. Dan ketika engkau telah benar-benar tunduk, dunia tak lagi memiliki kuasa untuk mengguncangmu. Pujian dan hinaan menjadi sama, kaya dan miskin menjadi seimbang, hidup dan mati menjadi dua sisi dari satu ketenangan. Karena hatimu tidak lagi bergantung pada keadaan, melainkan hanya kepada kehendaknya. Engkau akan melihat bahwa kebebasan sejati bukan terletak pada mampu melakukan apa yang kau mau, tapi pada kemampuan untuk tidak dikuasai oleh apa yang kau mau. Disitulah rahasia kedamaian yang dicari oleh para arifin. Maka tunduklah dengan lembut, bukan karena takut, tapi karena rindu. Biarkan syariat menjadi guru yang menuntunmu pada kebebasan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Di bawah naungan ketundukan, engkau akan menemukan keluasan yang tak terukur, keluasan hati yang dipenuhi cahaya Allah. Dan ketika engkau benar-benar bebas, engkau akan sadar, ternyata jalan menuju kebebasan adalah jalan untuk menjadi hamba, sebab hanya mereka yang tunduk kepada Allah yang terbebas dari segalanya. Bab 8. Keheningan di balik amal. Di dalam setiap amal yang engkau lakukan, ada keheningan yang menunggu untuk disadari. Keheningan itu bukan sekadar diam tanpa suara, melainkan keadaan hati yang benar-benar hadir, di mana engkau tidak lagi mendengar kebisingan dunia, tidak lagi terbelenggu oleh pikiran tentang diri sendiri, tapi hanya mendengar detak lembut dari kehadiran Allah di dalam dada. Syalat, puasa, zikir, dan amal lainnya hanyalah cara Allah menuntunmu menuju keheningan itu. Ia bukan sekadar aktivitas lahir, melainkan jembatan menuju kesunyian batin, tempat di mana Allah berbicara tanpa kata. Bila engkau melakukan ibadah dengan tergesa, engkau hanya akan melewati bentuknya. Tapi bila engkau berhenti sejenak, menenangkan napas, dan membiarkan hatimu tenggelam dalam rasa hadir, maka amal itu akan berubah menjadi percakapan rahasia antara engkau dan Tuhanmu. Dalam setiap sujud, engkau akan mendengar suara lembut yang tak terucap, seolah Allah berkata, "Aku di sini, selalu di sini." Dan dalam setiap zikir yang engkau ucapkan, sesungguhnya Allah sedang mengingatmu lebih dahulu. Maka jangan hanya beribadah dengan mulut, beribadahlah dengan diam yang mendalam, di mana jiwa dan cinta bertemu tanpa perantara. Keheningan yang sejati bukan berarti tidak berbuat, melainkan berbuat dengan hati yang tidak gaduh. Engkau tetap bekerja, tetap beramal, tetap berinteraksi dengan manusia, tetapi di dalam dirimu ada ruang tenang yang tidak terusik. Itulah rahasia dari para kekasih Allah. Mereka tampak biasa di mata dunia, namun batin mereka berada di samudra keheningan yang luas.
Mereka berjalan tapi hatinya selalu duduk di hadiratnya. Mereka berbicara, namun setiap kata berasal dari kedamaian. Di dalam keheningan itulah makna amal benar-benar hidup. Bukan sekadar perbuatan, tetapi pancaran dari ketenangan yang bersumber dari Allah. Namun untuk sampai ke titik itu, engkau harus melewati lapisan kebisingan dalam diri. Pikiran yang selalu ingin mengatur, keinginan yang selalu ingin dipenuhi, rasa takut yang selalu menuntut jaminan. Semua itu adalah suara yang menutupi keheningan. Maka syariat datang untuk menenangkan mereka, satu demi satu. Syalat menenangkan kesombongan, puasa menenangkan hawa nafsu, sedekah menenangkan rasa takut kehilangan. Hingga perlahan engkau mulai sunyi. Bukan karena dunia berhenti berbicara, tapi karena hatimu berhenti mendengar selain Allah. Dan ketika keheningan itu tumbuh di dalam dirimu, engkau tidak lagi mencari Allah melalui amal, karena amalmu sendiri telah menjadi tempat kehadirannya. Engkau salat bukan untuk menemuinya, tapi karena engkau telah bersamanya. Engkau berzikir bukan untuk memanggil, tapi untuk menegaskan bahwa engkau tak pernah lepas dari panggilannya. Di sanalah engkau memahami bahwa seluruh syariat adalah jalan menuju satu keadaan. Keheningan yang damai di mana hanya Allah yang tersisa, dan segala sesuatu yang lain hanyalah gema dari namanya. Bab 9. Saat hati menyatu dengan tunduk. Ada saat di mana seorang hamba berhenti mencari, bukan karena ia menyerah, tapi karena ia telah sampai pada ketundukan yang sejati. Ia tak lagi menuntut penjelasan, tak lagi mengejar rasa, tak lagi menimbang antara suka dan tidak suka. Ia hanya tunduk, bukan karena takut, tapi karena cinta yang telah menghapus semua selain Allah. Dalam ketundukan itu, hati menjadi lembut, seperti tanah yang siap menerima hujan rahmat. Tidak ada lagi keinginan untuk menonjolkan amal, tidak ada lagi rasa ingin diakui. Yang tersisa hanyalah keinginan agar setiap napas, setiap langkah menjadi bentuk pelayanan kepadanya. Ketundukan sejati bukanlah kelemahan, tapi kekuatan yang datang dari kesadaran. Saat engkau tunduk kepada Allah, engkau berhenti tunduk kepada dunia. Tidak lagi takut kepada kehilangan, tidak lagi gentar terhadap takdir. Engkau mengerti bahwa semua yang datang adalah kehendaknya, dan semua yang pergi adalah rencananya. Dalam ketundukan itu, hatimu menjadi tenang, karena engkau tak lagi berperang dengan kenyataan. Engkau tidak lagi berkata, "Mengapa begini?" atau "Seharusnya begitu," sebab engkau tahu, tidak ada satupun yang salah dalam skenario Tuhan. Namun ketundukan ini tidak lahir dalam sekejap. Ia tumbuh dari perjalanan panjang antara syariat dan makrifat. Engkau belajar menjalankan perintahnya, walau belum memahami, lalu perlahan hatimu mulai mengenali rasa di balik perintah itu. Engkau belajar menahan diri dari yang dilarang, hingga akhirnya menyadari bahwa larangan itu bukan pengekangan, tapi perlindungan dari keburukan yang belum engkau lihat. Dan ketika makna itu mulai hidup dalam hati, ketundukan pun menjadi nikmat, bukan beban. Syariat yang dahulu terasa berat kini menjadi taman ketenangan, karena engkau tidak lagi melakukannya dari keterpaksaan, tetapi dari cinta. Ketika hati telah menyatu dengan tunduk, ibadah bukan lagi rutinitas. Ia berubah menjadi perjumpaan. Sujud bukan lagi sekadar gerakan, melainkan peristiwa batin, di mana seluruh dirimu melebur dalam nama Allah. Engkau menangis, bukan karena merasa berdosa semata, tapi karena merasakan kelembutan kasih yang menundukkan segala keangkuhan. Dalam setiap diam, engkau merasa disapa. Dalam setiap helaan napas, engkau merasa dijaga. Dan engkau mulai memahami bahwa ketundukan adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Karena di sanalah dirimu berhenti menjadi tawanan keinginan dan mulai hidup dalam kehendak Tuhan. Maka bila engkau ingin mengenal Allah, jangan hanya belajar tentangnya, tapi belajarlah untuk tunduk kepadanya. Karena pengetahuan tanpa tunduk hanya melahirkan kebanggaan, sementara tunduk tanpa banyak bicara akan membuka pintu pengenalan. Biarkan hatimu menunduk sepenuhnya hingga engkau tidak lagi mencari cahaya di luar, sebab cahayanya telah bersinar dari dalam dirimu sendiri. Di sanalah engkau akan mengerti makna terdalam dari syariat. Bukan sekadar perintah untuk ditaati, tapi undangan lembut agar engkau kembali pulang kepada Dia yang selalu menanti dengan kasih yang tak bertepi.
Bab 10. Gerbang yang membuka ke dalam. Pada akhirnya, setiap perjalanan ruhani akan membawa seorang hamba kembali ke dirinya sendiri. Bukan kepada ego, tetapi kepada hakikat yang Allah tiupkan di dalamnya. Syariat yang di awal tampak sebagai batas, ternyata adalah pintu yang menuntun ke dalam. Ia membuka perlahan, seiring ketaatan dan keikhlasan. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau tidak menemukan jarak antara dirimu dan Tuhanmu. Engkau menyadari bahwa sejak awal, Allah tidak pernah jauh, engkaulah yang tersesat dalam lapisan-lapisan kesibukan, dalam kabut pikiran, dalam keinginan yang menutupi cahaya asalmu. Maka syariat bukan jalan keluar menuju Tuhan di luar sana, tapi jalan pulang menuju Tuhan yang bersemayam di dalam dada. Dalam diam yang paling dalam, engkau akan menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Rasa damai yang tidak bergantung pada apapun, seolah seluruh dunia berhenti dan yang tersisa hanyalah kehadirannya. Tidak ada lagi doa yang memohon, tidak ada lagi zikir yang mencari, sebab seluruh keberadaanmu telah menjadi doa itu sendiri. Lidahmu diam, tapi hatimu terus berzikir. Tubuhmu tenang, tapi jiwamu sedang bersujud. Engkau tak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan, karena segalanya telah menjadi satu gerak dalam kehendak Allah. Inilah rahasia gerbang yang sesungguhnya. Ia tidak membawa engkau ke langit yang jauh, tapi mengajakmu masuk ke kedalaman dirimu sendiri. Di sanalah Allah menunggu, bukan di tempat yang bisa dijangkau langkah, tapi di ruang hati yang hanya bisa dibuka oleh keikhlasan. Banyak orang mencari tanda-tanda keajaiban di luar, padahal mukjizat terbesar adalah saat hatimu mampu mengenali kehadiran Allah tanpa perlu bukti. Disitulah makrifat sejati lahir, bukan dari banyaknya ilmu, tapi dari kebeningan jiwa yang menyerah total kepada kasih Tuhan. Setelah engkau melewati gerbang itu, engkau tidak lagi melihat syariat sebagai kewajiban, melainkan sebagai bahasa cinta. Setiap salat menjadi ungkapan rindu, setiap sedekah menjadi wujud kasih, setiap zikir menjadi tarikan napas yang mengingatkanmu siapa engkau sebenarnya. Seorang hamba yang diciptakan hanya untuk mengenal dan mencintai Tuhannya. Syariat tidak lagi mengekangmu, tapi menjagamu agar tidak tersesat dari jalan kasih itu. Ia adalah pagar yang membimbingmu agar cinta tidak berubah menjadi kesesatan, agar makrifat tidak menjadi kesombongan. Dan ketika semuanya telah menyatu, syariat, hakikat, makrifat, dan tauhid, engkau akan memahami satu kebenaran yang tak bisa diucapkan, hanya bisa dirasakan, bahwa tidak ada lagi aku yang mencari Allah, karena yang mencari dan yang dicari telah menjadi satu dalam kehendaknya. Engkau tidak lagi beribadah karena ingin surga, bukan pula karena takut neraka, tetapi karena engkau tidak bisa tidak mencintainya. Itulah puncak dari perjalanan ruhani, ketika syariat yang dulu kau anggap batas, kini menjadi gerbang yang mengantarmu pada samudra tanpa tepi. Samudra kehadiran Allah yang selalu ada sejak awal di dalam hatimu sendiri. Dan kini, setelah kau melangkah sejauh ini, jangan cari Allah di luar dirimu. Bukalah hatimu perlahan, karena di sanalah Dia telah lama menunggu, dalam diam, dalam cinta, dalam keheningan yang suci.